Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan masih bicara mengenai strategi menekan impor LPG dan masih berbincang bersama Bapak Joko Siswanto, Sekjen Dewan Energi Nasional. Pak Joko, dari mapping yang sudah dilakukan terkait dengan eksplorasi cadangan-cadangan gas yang ada di Indonesia, chance ataupun mungkin possibility untuk kita menemukan cadangan-cadangan gas yang mengandung rantai karbon khusus seperti propana ataupun butana yang dijadikan bahan baku untuk LPG. Seberapa besar prosentasenya? Nah, secara statistik, temuan hidrokarbon kita termasuk gas maupun minyak itu di Indonesia itu 30%. Artinya apa? Dari 10 sumur eksplorasi yang kita bor, chance untuk ditemukannya hidrokarbon itu 30%, artinya 3 sumur gitu ya. Nah, itu secara statistik di Indonesia. Namun demikian, makin ke sini itu makin sulit karena makin di Indonesia bagian timur dan makin di laut dalam begitu, karena cekungan-cekungan di Indonesia bagian timur dan tengah itu sudah jenuh begitu ya, sehingga possibility untuk ditemukan migas baru itu di daerah-daerah frontier di Indonesia bagian timur dan di laut dalam. Secara teknologi sih kita sedang bekerja sama dengan Eni, perusahaan migas terbesar di Itali, karena dia mempunyai teknologi eksplorasi yang cukup baik di dunia. Ini punya superkomputer terbesar di dunia. Jadi dalam 1 detik itu bisa mengolah miliaran data bawah tanah. Jadi teknologi Eni itu kalau kita lihat gitu, seolah-olah kita bisa berada di bawah tanah secara 3 dimensi, bahkan 4 dimensi gitu. Kayak kita nyelam di laut dalam itu kita bisa lihat ikan-ikan bagus. Nah, kalau ini bisa melihat kondisi bawah tanah seperti apa, itulah teknologi Eni. Kita sedang menjadi kerjasama untuk menggunakan teknologi Eni ini. Baik. Nah, jadi superkomputer dia. Pak Joko, boleh atau tidak kalau saya simpulkan bahwa sebetulnya dalam hal teknologi eksplorasi gas yang kemudian kita butuhkan sebagai bahan baku untuk LPG, yaitu adalah propana dan butana, kita masih ada challenge, tapi dalam hal kandungan kita sebetulnya sangat banyak, tapi cara untuk mengakses ke kandungan gas yang kita butuhkan untuk bahan baku dari LPG, ya kita kemudian masih ada challenge-nya begitu ya dalam hal teknologi. Seperti itu, Pak? Iya, betul. Oke, beberapa hal yang kemudian dilakukan dalam waktu dekat Pak Joko untuk menekan impor LPG. Apa yang dilakukan oleh stakeholders dan juga pemerintah? Nah, dalam waktu dekat, yaitu jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah. Nah, dalam waktu dekat, kita masih ada 8 lebih kurang itu ya, 6-8 lapangan gas yang masih mengandung C3, C4. Baik di Sumatera maupun di Kalimantan. Nah, itu bisa memproduksi 500.000 ton LPG. Nah, itu dari kilang LPG yang ada sekarang, baik yang skala menengah maupun skala kecil, itu kita tingkatkan produksinya, atau kita membangun mini LPG baru di lapangan-lapangan yang mengandung C3 dan C4, itu ada sekitar 500.000 ton per tahunnya. Yang kedua, kita akan terus membangun jaringan gas kota. Nah, untuk ibu-ibu rumah tangga memasak pakai gas, jadi langsung kita kenal dengan city gas atau jar gas gitu ya. Nah, itu kita rencana membangun ya 500.000 sampai 1 juta sambungan rumah tangga per tahunnya. Nah, ini perlu waktu 1 tahun untuk bisa nyambung ke rumah tangga. Nah, yang ketiga, ini andalan kami sebetulnya, yaitu tahun depan kita sudah akan mulai mentargetkan memproduksi kompor listrik sebesar 1 juta. Sehingga 1 juta rumah tangga yang menggunakan LPG nantinya bisa menggunakan kompor listrik. Dan dalam jangka panjang, itu nanti mulai tahun 2024, insya Allah sudah akan memproduksi DME, di metal ether, sebagai pengganti LPG. Nah, itu kira-kira Mas dalam jangka waktu menengah, pendek maupun panjang. Jadi dalam waktu pendek bisa langsung ganti dengan kompor listrik, kemudian meningkatkan produksi LPG dalam negeri. Jangka menengah, ini tiap tahun kita terus membangun jaringan gas kota untuk ibu-ibu memasak, dan jangka panjang adalah mengganti LPG dengan DME. Itu nanti dimulai di 2024, insya Allah sudah mulai berproduksi DME-nya untuk menggantikan LPG, sehingga impor kita akan berkurang. Baik, sangat singkat Pak Joko mengenai subsidi LPG sendiri, khususnya untuk LPG untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dengan proyeksi tadi, artinya akan terjadi pengurangankah? Karena Anda tadi menyampaikan ada soal program kompor listrik dan sebagainya. Nah, begini,
Jadi kalau kita konversi LPG ke kompor listrik, itu kita ada 3 kelompok masyarakat yang sambungan listriknya itu 450 watt sampai dengan 900 watt. Kemudian ada yang 900 watt sampai dengan 450 watt. Ini yang ketiga adalah di atas 450 sampai 900, kelompok pertama 900 sampai 1300, yang kedua adalah 2200 ke atas. Nah ini kalau kita langsung mengalihkan begitu ya, subsidi LPG yang setahunnya mencapai 70 triliun rupiah kepada masyarakat yang listriknya sambungan listriknya 450 watt, maka akan terjadi perubahan subsidi dari subsidi LPG ke subsidi listrik, karena masyarakat yang 450 watt masih disubsidi. Baik. Tetapi di sisi lain neraca perdagangan kita akan semakin baik karena impor LPG-nya berkurang, begitu ya. Baik. Nah, kelompok kedua adalah yang tadi 900 sampai 1300. Kelompok ketiga adalah yang 2200 ke atas. Nah, kalau kita mulai dengan 2200 ke atas, maka tidak terjadi penambahan subsidi. Jadi kita langsung akan berkurang tuh impor LPG-nya. Tapi kalau kita balik dimulai dari masyarakat yang 450 watt, kita kasih mereka kompor listrik gratis, kita kasih mereka panci induksi dan wajan induksi gratis, maka akan terjadi shifting subsidi LPG ke subsidi listrik. Namun demikian di sisi lain ada segi positifnya, bahwa neraca perdagangan kita akan semakin baik, begitu karena impornya berkurang, kemandirian kita akan energi kita akan membaik, ketahanan kita akan makin baik karena impor berkurang. Pak Joko, waktunya sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Lain kali kita kemudian akan berbincang lebih lama lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Sehat selalu Pak Joko. Sehat, salam. Baik, dan pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.